Hey, what's up, Magon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 290. Namun sebelumnya, Tamungan mengingatkan apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana memperlihatkan drama yang terjadi pada pertandingan antara Bastard Munchen melawan tim PXG, di mana adu serangan masih saja terjadi antara kedua belah kubu yang tak mau mengalah. Namun di sisi lain ada hal yang benar-benar bodoh yang dilakukan oleh Alexis Ness, di mana berkat ketololannya serangan yang dibangun oleh tim Bastard Munchen berakhir dengan sia-sia. Apalagi mereka sudah membangunnya di awal ya, dengan melakukan pergantian pemain dari Igarashi yang digantikan oleh Yukibia. Nah, para pemain dari Bastard Munchen ini yang berada di dalam lapangan pun dibuat benar-benar kesal melihat permainan dari Alexis Ness yang benar-benar tampak ragu-ragu, gagal untuk memaksimalkan peluang, terutama dengan Isagi dan juga Kaiser yang benar-benar tampak kecewa atas hal tersebut. Nah, dalam chapter ini, kali ini kembali memperlihatkan upaya dari Kaiser dan juga Isagi, dan juga tentunya para tim Bastard Munchen untuk mencari kesempatan mencetak gol. Dan tentu ada kejutan lagi yang kita dapatkan di chapter kita kali ini. Jadi sebelum masuk dalam pembahasannya, jangan lupa like dan share-nya nanti ya, jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Blue Lock chapter 290 memperlihatkan lanjutan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, di mana salah satu pemain dari Bastard Munchen yakni Alexis Ness gagal memanfaatkan peluang yang sudah mereka dapatkan. Tatapan kekesalan tampak jelas di raut wajah dari Isagi dan juga Kaiser melihat ketololan dari pergerakan Ness, yang dimana bola berhasil diintercept dengan baik oleh Karaso. Di sini terdapat catatan narator yang berbunyi, kata-kata yang menusuk Ness membuatnya terpaku. Mereka yang tak memiliki harga diri tak diperlukan lagi di dalam lapangan ini. Satu kata yang menggambarkan kata yang menusuk dari anggota tim lainnya adalah dari Kaiser sendiri, yang menyebut bahwa Ness sebaiknya berhenti untuk bermain sepak bola. Di sini tampak ekspresi dari Ness yang benar-benar merasa sangat bersalah dan menyesal dengan apa yang dia perbuat di lapangan saat ini. Ness pun menjawab perkataan nyelekit dari Kaiser. "Aku sangat membenci diriku ini karena aku ada di sini untuk membuatmu menjadi yang terbaik di dunia." Kaiser kemudian menjawabnya, "Apa kau tak merasakan apa-apa saat berada di tempat ini? Pertarungan ego di mana kita mempertaruhkan segalanya kemudian juga panas ini. Ini bukanlah tempat untuk pecundang yang hidup demi orang lain sepertimu. Babi tanpa jati diri seharusnya segera lenyap. Bakat yang tak bisa berdiri sendiri hanyalah sebuah sampah." Yup, Ness kembali menjawab pernyataan dari Kaiser ini kepadanya. "Selain membuatmu jadi yang terbaik di dunia, tak ada alasan lain bagiku untuk bermain sepak bola. Jadi bukankah begitu, Kaiser?" Kaiser kembali menjawabnya, "Ini bukan sesuatu yang bisa kita pahami lewat percakapan ataupun aku tak marah padamu. Tapi pada akhirnya aku hanya tak bisa menerima emosi manusia. Demi revolusi sepak bola antara aku dan juga kau, tak diperlukan babi konservatif dan tanpa pemikiran sepertimu." Yups, dan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Kaiser tersebut, tentunya Ness benar-benar syok. Kita lihat dari raut wajahnya yang benar-benar kecewa atas dirinya sendiri. Apalagi kata-kata yang keluar tersebut bersumber dari teman dan anggota seperjuangannya sendiri, yakni Kaiser. Di sana juga tampak anggota tim Bastard Munchen yang lain yang tampak pesimis melihat kelakuan dari Ness ini. Mereka juga punya respon yang negatif seperti layaknya Kaiser memandang Ness saat ini. Di sini kita pun melihat Isagi yang berasumsi terkait dengan Ness. Isagi bilang bahwa di lingkungan yang terus berkembang dan berubah ini, dia adalah orang yang tertinggal dan tak ada yang mengharapkan apapun darinya lagi. Tanpa adanya Kaiser, dia tidak bisa bersinar. Dia adalah bakat yang memudar dan sekarang situasinya pun semakin genting. Aku membutuhkan sesuatu yang melampaui itu. Terobosan yang menghancurkan itu sangat diperlukan sekarang. Yep, Isagi pun kembali terus berpikir bagaimana cara untuk memecahkan solusi permasalahan ini sekarang. Dia berpikir bagaimana menemukan cara lain untuk menerobos. Saat ini, di medan perang yang penuh ketidakadilan ini, Isagi akan membuat dirinya merasa lebih hebat lagi, dan itulah cara untuk menghancurkan dunia ini. Kemudian di samping itu kita juga diperlihatkan panel di mana lawan dari Bastard Munchen sendiri yakni PXG tak mau kalah. Di sini terlihat Ito Shirin yang juga benar-benar ingin menghancurkan segalanya. Namun tindakan tersebut akan bisa dimanfaatkan untuk sebuah serangan balik mematikan.
Yap, pertandingan pun kembali dilanjutkan, di mana kali ini adanya bola lemparan ke dalam yang diambil langsung oleh Bastard Munchen, di mana sebelumnya kita mengetahui bahwa bola hasil sebuah serangan dari tim Bastard Munchen ini berhasil dihentikan oleh Karaso. Lemparan ke dalam ini langsung diambil oleh Kiora yang saat ini mulai kembali membangun serangan dari awal. Saat ini kita melihat bola tersebut sudah masuk ke dalam lapangan dan beberapa pemain dari Bastard Munchen kembali memainkan bola-bola pendeknya. Bola saat ini berada di kaki dari Kaisar. Pada saat yang bersamaan juga Isagi mendapatkan pengawalan ketat dari Ito Shirin yang berada tepat di depannya saat ini yang tak akan membiarkannya lolos begitu saja ke arah gawang. Di sini Isagi pun berasumsi bahwa Rin ini tak hanya mencuri kesempatan ini secara langsung, namun Rin sengaja untuk mundur dan mengubah pendekatannya menjadi man marking. Nah, bagi kalian yang belum tahu man marking ini atau penjagaan 1 lawan 1 adalah taktik bertahan dalam sepak bola di mana setiap pemain bertugas mengawasi dan melacak pergerakan pemain lawan. Tujuannya adalah untuk memblokir serangan lawan dan melakukan serangan balik cepat. Man marking ini merupakan kebalikan dari pendanaan zona, yakni setiap sistem pertahanan di mana setiap pemain bertugas menjaga area tertentu di lapangannya. Beberapa keunggulan man marking ini adalah pembagian tugas antar pemain menjadi jelas. Pemain lebih bisa berkonsentrasi membaca dan melihat teknik serangan dari lawannya. Pemain yang menjaga satu orang pun bisa lebih fokus daripada menjaga area. Nah, Ito Shirin benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan dalam lapangan saat ini. Saat semua tim Bastard Munchen ini mencoba kembali membangun sebuah serangan seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya. Rin sengaja untuk mundur dan menjadi marking, menempel ketat Yoichi Isagi dan berupaya untuk menghentikannya. Ini tak semata-mata dia lakukan untuk bertahan ya, namun sekaligus menjadi penanda bahwa jika mereka kembali untuk bisa memblokir ataupun mendapatkan bola dari pemain Bastard Munchen kembali. Tim PXG ini kemudian akan melakukan serangan balik cepat menuju ke arah gawang dari Bastard Munchen. Ini mereka lakukan memang secara terencana ya, dan karena mereka sudah tahu bahwa Bastard Munchen akan kembali untuk membangun sebuah serangan seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya. Di sini Isagi mengatakan bahwa Rin ini mencoba menempel ketat dan memblokir jalur umpan dari Kaisar. Dia menggunakan akalnya secara realistis untuk menghentikan jalur bola tersebut, dan ketika ini terjadi, permainan yang berpusat pada umpan kepada dirinya yang dirancang oleh Kaisar sendiri akan mempersempit opsi yang tersedia. Kemudian beberapa pemain dari tim PXG ini pun memulai rencana mereka di mana terdapat Zantetsu yang berteriak, "Sekaranglah saatnya tekanan dimulai." Di sini terlihat Kaisar yang membawa bola dibayangi langsung oleh dua pemain tim PXG, yakni Zantetsu dan juga Nijiro. Sementara itu di depannya tentu ada Yoichi Isagi yang dijaga ketat oleh Ito Shirin. Para pemain dari Bastard Munchen saat ini memiliki kondisi yang benar-benar terdesak, di mana mereka benar-benar dimarking ketat oleh para pemain tim PXG. Di sini Kaisar pun berkata bahwa dengan aliran bola yang terhenti, PXG akan menargetkan dirinya dengan sangat lebih mudah. Dengan keadaan Kaisar yang terus didekati oleh Zantetsu, tiba-tiba muncul pemain dari Bastard Munchen berteriak, "Gunakanlah aku Kaisar!" Para pemain dari Bastard Munchen ini pun mengatakan bahwa serahkanlah dukungan pada kami karena mereka harus percaya pada tim mereka sendiri agar tak bermain solo dan hanya mempercayai beberapa anggota tim. Mereka mengatakan bahwa rekan-rekan juga memahami hal tersebut dan berkumpul di sekitar Kaisar untuk menjemput bola. Karena tentu ya Kaisar sudah tampak dijaga ketat oleh beberapa pemain dari tim PXG ya. Nah, keadaan mulai semakin tidak menguntungkan dari tim Bastard Munchen, di mana saat ini semua pemain dari mereka pun benar-benar sudah dijaga ketat, dan saat ini di sekeliling mereka sudah terlalu sangat ramai. Apalagi dengan jarak dari Isagi dan juga Kaisar yang sekarang sudah benar-benar sangat tidak bisa untuk melepaskan umpan, seperti adanya jurang yang membatasi jarak di antara mereka sekarang. Di sini Yoichi Isagi pun kembali berasumsi bahwa tim PXG ini dengan sangat sengaja memisahkan dirinya dengan Kaisar. Jadi inilah rencana sebenarnya dari Ito Shirin dan juga kawan-kawannya ini. Jadi ini adalah strategi untuk benar-benar menghentikan pergerakan dari mereka berdua. Kemudian panel selanjutnya pun memperlihatkan di mana Yoichi Isagi bergerak dengan sangat cepat dan tak terduga berhasil melepaskan dirinya dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh Ito Shirin. Isagi mengatakan bahwa analisis situasi yang pecah ini desain ulang dalam cara tercepat dan paling optimal adalah membidik ke gawang. Itulah tugas kita sekarang.
Kaiser juga berkata bahwa tak peduli situasi apapun yang terjadi, jadilah alat terbaik untuk mencetak gol. Nah, bisa dibilang bahwa Kaiser ini juga bisa merasakan apa yang ada di pikiran dari Isagi. Dan Isagi hanya perlu untuk melewati ring saat ini dan menerobos ke tempat optimal di depan gawang. Saat ini, di tengah keramaian ini, baik musuh maupun sekutu hanya memperhatikanku. Dan jalur ini bisa diciptakan di dalam satu hentakan gila. Nah, kita pun bisa melihat Isagi yang lolos dari penjagaan Rin mencoba menuju ke arah gawang dari tim PXG. Kesempatan ini pun tak disia-siakan oleh Kaiser yang langsung melesatkan Kaiser Impact Magnus Cross melesat menuju ke arah dari Isagi yang berada di depan gawang untuk saat ini. Isagi yang sudah berada tepat di depan gawang berusaha untuk menjangkau umpan yang dilesatkan oleh Kaiser padanya. Beberapa orang pun tak percaya Kaiser kemudian bisa mengumpan padahal dia sudah dijaga ketat seperti reaksi dari Karasu dan juga Nijiro. Isagi pun berkata, inilah dia sebuah desain baru yang sangat sempurna. Namun pada panel yang mengesankan, umpan dari Kaiser tersebut berhasil diblokir dengan sangat cepat oleh Ito Shirin yang membuat Kaiser dan juga Isagi benar-benar sangat kaget. Isagi berkata, apakah dia membaca hal tersebut ini tak mungkin terjadi? Kaiser juga benar-benar tampak syok dan mengatakan dia baru saja menghentikan desain baru yang diciptakan olehnya dan juga Yuichi Isagi. Akhir panel chapter 290 dari Blue Lock pun memperlihatkan penampilan luar biasa dari Ito Shirin yang kembali menggagalkan rencana serangan milik dari tim Bastard Mugen. Semua tim lawan benar-benar tampak kaget dengan melihat pergerakan dari Rin yang memukau. Apa yang terjadi dengan Ito Shirin sebenarnya? Rin pun dengan lidah yang menjulurnya berkata, aku menemukan permainan baru di saat terakhir seorang jenius mengalami mutasi mendadak. Catatan yang diberikan narator di akhir panel ini adalah Genius adalah ledakan tak terduga yang memikat. Luar biasa dengan pertandingan lanjutan antara Bastard Munchen melawan tim PXG di chapter kita kali ini, di mana pada chapter ini pun diceritakan bahwa tim Bastard Munchen ini kembali memulai serangannya untuk membobol gawang dari tim PXG yang sebelumnya mereka sudah lakukan 2 kali, namun keduanya gagal tak membuahkan hasil sama sekali. Namun upaya dari mereka semua tentu saja berhasil dibaca sekarang oleh tim PXG yang menerapkan sistem man marking di mana pemain-pemain kunci dari tim Munchen dijaga ketat oleh mereka semua, terutama dengan menjaga Yuichi Isagi dan juga Kaiser. Tim PXG merencanakan untuk memisahkan kedua orang ini agar arus serangan dari tim Bastard Munchen ini benar-benar terhenti. Namun, sesaat setelah mereka berhasil berupaya untuk menghentikan pergerakan dari kedua orang ini, Isagi dan juga Kaiser mendapatkan sedikit celah dan berusaha untuk melancarkan serangan. Namun mengejutkannya, sebuah upaya dilakukan lagi oleh si Genius Rin yang berhasil untuk memblokir kembali umpan yang dilesatkan oleh Kaiser kepada Isagi. Upaya demi upaya terus dilakukan oleh tim Bastard Munchen ini dalam melakukan serangan, dan dalam chapter ini pun kembali berhasil dimenangkan oleh seorang Genius Ito Shirin. Jadi apakah di chapter depan rencana dari Rin dan juga kawan-kawannya ini akan mulai berjalan dengan saat mereka melakukan man marking dan juga bola berhasil direbut oleh mereka? Pemain PXG kemudian lantas tak menyia-nyiakan peluang dengan cara melakukan serangan balik cepat seperti yang direncanakan sebelumnya oleh Ito Shirin. Ini benar-benar akan membuat frustasi tim Bastard Munchen yang sebelumnya terus-terusan menyerang, dan kali ini dalam chapter depan mungkin saja peluang untuk terciptanya gol akan segera didapat oleh tim PXG yang dimulai dari pemblokiran serangan yang dilakukan oleh Ito Shirin pada chapter ini. Nah, jadi apakah pada chapter depan tim Bastard Munchen akan benar-benar mengalami mimpi buruk mereka dengan upaya serangan cepat yang dilakukan oleh tim PXG? Yap, jadi terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan kita bertemu lagi dalam Blue Lock chapter mendatang. Ingat, minggu depan rilis ya, alias chapter tidak akan libur.